Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Devitianti Batubara, NPM 201140033, Prodi PGSD 2A, mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran RPP tematik dengan materi bagian utama hewan dan tumbuhan, ciri-ciri benda padat dan benda cair, dan contoh benda padat dan benda cair dan juga benda gas. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu ngabsen dulu ya. Joniper, Hadir, Bu. Nadine, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Hotna. Hadir, Bu. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Baik, sekarang kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat belajarnya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu bagian utama hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu bagian utama hewan. Kenal nggak sama hewan ini? Kenal, Bu. Apa namanya? Kata. Katak. Bagian utama hewan katak. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga. Dan katak biasanya hidup di air tawar dan juga darat. Katak memiliki kulit yang licin dan berwarna hijau. Bagian utama hewan katak yaitu yang pertama apa? Mata. Terus Mulut. terus Kaki. Ini tahu hewan apa? Kucing. Kucing adalah hewan yang disukai oleh manusia dan banyak dipelihara oleh manusia karena kucing adalah hewan yang lucu dan juga berbulu bagus. Dalam bagian utama hewan kucing yaitu ada telinga, mata, hidung, mulut, perut, ekor, dan kaki. Bagian utama tumbuhan. Bagian utama tumbuhan yaitu ini ada apa ini? Bunga. Ya, bunga. Ini bunga, kita buat ini bunga mawar. Bunga mawar. Bagian utama bunga mawar yaitu ada akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya ini ada pohon apa ini? Pohon. Ya, pohon tomat. Tahu, Joniper tahu ini pohon tomat. Yang pertama itu di dalam pohon tomat ada bagian utama di dalam pohon tomat. Yang pertama itu yaitu ada akar. Setelah itu batang, buah, daun, dan bunga. Baik. Yang kedua yaitu pembelajaran kita ada benda padat dan juga benda cair. Ada yang tahu apa itu contoh benda padat? Apa itu contoh benda padat? Baku. Iya, kursi. Ini kursi. Itu contohnya benda padat itu. Apa yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat itu adalah benda yang bentuk dan ukurannya selalu tetap. Contohnya yaitu kursi. Ciri-ciri dari benda padat yaitu bentuknya selalu tetap, ukurannya selalu tetap meskipun dia berpindah-pindah. Contohnya kita buat meja. Kalau kita memindahkan meja entah di mana pun itu, pasti dia tetap bentuknya kan? Tetap ukurannya kan? Jadi benda padat itu ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuknya selalu tetap walaupun berpindah-pindah, tidak dapat diubah. Yang kedua, ukurannya tidak berubah walaupun berpindah-pindah. Yang ketiga, volumenya tetap. Dan yang keempat, sifat dan masanya tetap. Yang kedua yaitu benda cair.
Apa itu benda cair? Siapa yang tahu benda cair itu kayak mana? Air. Ya, air. Benda cair merupakan benda yang berupa cairan. Benda yang berupa cairan yaitu seperti air. Ciri-ciri benda cair yaitu selalu mengikuti wadah yang ditempati. Contohnya kita buat air ke gelas. Kalau kita buat ke gelas kayak gitu, kalau kita buat dikit pasti wadahnya dikit kan. Kalau kita buat banyak pasti airnya banyak. Dan benda cair memiliki permukaan yang datar apabila dia tenang. Kalau air itu kita buat ke dalam cangkir, kalau udah tenang dia pasti kan datar kan. Terus ciri-ciri yang ketiga yaitu benda cair senantiasa mengalir ke tempat yang lebih rendah, kayak air terjun. Kalau dari atas dia pasti langsung ke bawah airnya kan. Kayak gitu. Benda cair menekan ke segala arah. Yang kelima, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang keenam, volume dari benda cair itu tetap. Sama tadi seperti benda padat, volumenya juga tetap. Yang ketujuh, letak molekul benda cair itu berdekatan. Yang kedelapan, gaya tarik menarik partikel benda cair itu lemah. Baik, ini juga ada, ini contoh apa ini? Benda apa ini? Benda cair. Ini apa ini? Ini Sirup. ini sirup. Ini contoh benda cair. Ini apa ini? Kecap. Kecap itu juga contoh benda cair. Kalau dia dituangkan ke dalam suatu wadah, apabila kecapnya banyak dituangkan, maka apa? Contohnya dia dituangkan ke dalam cangkir, kalau banyak dituangkan berarti Maka wadahnya banyak. iya, kalau dia dikit berarti Wadahnya dikit. wadahnya dikit. Kalau ini apa ini? Air. Enggak air, ini minyak. Minyak itu juga benda cair. Sama seperti tadi yang kakak bilang, kalau dia kayak air tadi yang dituangkan itu, maka wadahnya dikit. Kalau dia banyak dituangkan, maka wadahnya banyak. Ini adalah contoh benda gas. Benda gas. Siapa yang tahu apa contoh benda gas? Apa lagi kalau ada yang tahu siapa? Apa lagi? Asap. Asap, bukan abu ya, asap. Benda gas yaitu adalah zat ringan yang tidak memiliki bentuk, mengisi ruang dan tidak terlihat. Kayak udara kan dia nggak nampak tapi ada, kayak gitu kan. Sama ini juga. Ini apa ini? Awan juga itu yaitu benda gas. Benda gas juga yaitu zat ini tampaknya tidak memiliki struktur sama sekali. Gas tidak memiliki ukuran atau bentuk yang pasti. Berbeda dengan benda padat dan benda cair. Kalau benda padat sama benda cair ada bentuknya kan? Kalau ini manalah kita tahu kayak mana bentuknya udara. Iya kan? Kita nggak tahu kayak mana itu bentuknya udara. Tetapi kalau benda padat dan benda cair kita tahu. Oke. Sekarang mau kakak tanya lagi sekali lagi. Tadi kita udah belajar benda padat kan? Contoh benda padat itu selain ini, selain yang ada di sini, yang lain yang ada di sini, apa lagi? Apa contoh benda padat? Yang ada di kehidupan sehari-hari di dekat-dekat rumah kita lah, sekitar kita. Apa itu contoh-contoh benda padat? Iya, lemari, contoh-contoh benda padat. Karena wujudnya tetap. Mau dia mau kemana pun kita buat ini, kita pindahkan, dia tidak berubah walaupun dipindahkan. Nah, apa lagi? Ayo, apa lagi? Tadi udah tahu kan kayak mana benda padat itu gak bakalan, dia nggak bisa berubah. Ya, besi. Baru ada lagi batu, kan benda kan nggak bakalan bisa itu berubah kalau dia kecil batunya, kalau dipindahkan pun tetap kayak gitu. Apa lagi? Di dalam kehidupan sehari-hari apa lagi? Pokoknya masih banyak lagi kan. Kalau benda cair apa lagi?
Air, minyak, ini udah kan. Sirup, kecap, udah. Iya, saus. Sikit pintar saus. Apa lagi ya? Bensin. Iya, bensin. Pokoknya bermacam-macam minyak pun itu lah itu yang minyak apapun itu udah benda cair lah itu. Madu. Iya, madu. Kopi. Nah, tapi benda gas dia cuman asap, awan, terus udara. Kan contohnya kayak udara itu kita nggak tahu kan, inilah sekarang kita manusia makhluk hidup pasti butuh udara kan. Kita butuh udara tapi kita nggak nampak udara itu, nggak nampak wujudnya, nggak nampak bentuknya, tapi kita bisa merasakannya. Pintar. Terus kayak ini bagian utama hewan yang ada di sekitar kita selain hewan katak, apa lagi? Anjing. Anjing juga ada bagi-bagian utamanya kan, kayak ada matanya, mulutnya, hidungnya, kupingnya, ekornya, kakinya. Apa lagi selain itu? Yang ada di dekat-dekat kita ini, Kelinci. yang ada di dekat kita aja lah dulu. Iya, ayam, ada kakinya, Kupingnya. mulutnya, iya ada kupingnya. Enggak mulutnya. Apa namanya itu? Paruhnya. Paruhnya. Kalau kayak tumbuhan ini tadi apa contohnya lagi yang ada di dekat-dekat kita? Tumbuhan apa? Tumbuhan pohon mangga. Pohon mangga. Dia dari akar, dia kan Pohon ubi. kan kayak tumbuhan itu kayak pohon. Dia duluan menyerap makanan dari tanah itu melalui akar. Terus dia berkembang dari udah dari apanya ke batangnya berkembang kan. Kalau udah subur dia di batangnya, daunnya lah. Kalau udah banyak daunnya, berbunga lah dia. Terus berbuah. Baru tinggal makan lah kita kan, kayak gitu. Baru apa lagi yang apa lagi selain itu? Selain pohon mangga? Pohon pepaya juga kayak gitu dari akarnya, iya. Rambutan banyak. Pokoknya di sekitar kita. Oh, jadi dia bisa mengamati bagian-bagian hewan di sekitar kita kan? Kayak gitu udah tahu lah kalian kan? Tanpa kakak suruh kalian udah tahu kayak mana kan? Iya, Bu. Yang kita amati itu contohnya hewan ini yang ada di kampung kami kayak gitu. Kita amati apa bagian-bagian utamanya, ada matanya, ada ininya, kayak gitu kan? Kayak gitulah selanjutnya. Tumbuhan juga udah tahu kan? Berarti udah tahu lah cara mengamati tumbuhan dan hewan, bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan udah tahu lah cara mengamatinya. Terus benda padat dan benda cair. Adik-adik udah tahu kan kayak mana cara mengidentifikasi benda padat dan benda cair, kayak mana yang mana benda padat, yang mana benda cair, atau juga membedakan kan? Tadi udah ditahu contoh benda padat kayak mana, contoh benda cair kayak mana, kan udah tahu kan? Udah, Bu. Apa lagi tadi? Apa tadi? Coba lagi sebutkan apa tadi benda padat selain yang ada di depannya? Pintu. Pintu, lemari. Semen. Enggak. Batu. Papan. Kayu, papan. Lebih banyak benda padat kan? Iya, Bu. Lebih banyak benda padat. Benda cair itu kayak mana lah paling yang bisa yang apalah ya, tertentu lah benda cair. Yang tidak ada di sini saus lah. Saus. Bensin. Iya, oli bensin. Kalau benda gas yang nggak ada di sini cuma apa? Udara. Iya, udara, karena udara tidak ada bentuknya. Udara tidak bisa kita tengok, tapi bisa kita rasakan. Nah, jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang tahu menyimpulkan kayak gitu? Siapa yang tahu membilangkan apa yang kita ketahui dari sini? Salah satu aja pun yang bilangkan, cuma dikit-dikit. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu menyimpulkannya? Tapi kakak pilih dulu Hotna. Apa kesimpulannya Dek dari pembelajaran kita? Dapat mengetahui bagian utama hewan dan tumbuhan. Oke, bagus. Nadine, apa kesimpulannya Dek? Saya dapat mengetahui ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke. Okta, apa kesimpulannya?
dapat mengetahui contoh dari benda cair, benda gas, dan benda padat. Oke, udah tahu semua kan? Oke, sebelum kita pulang, pembelajaran kita cukup sekian. Dan sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu ya. Nyanyinya gelang sepatu, gelang 1, 2, 3 ya. Gelang sepatu.